Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Babak 357, ujung pedang King Xuan. Dengan kemunculan Kaisar Perang, ekspresi Ye Guan juga menjadi serius. Di antara kaisar ini, ada juga yang kuat dan lemah. Gu Zuoxi barusan jauh lebih kuat dari kaisar takdir biasa. Tentu saja, alasan utama kenapa dia bisa membunuh lawan adalah karena lawannya meremehkan musuh di awal dan dipotong dari tubuhnya dengan pedang King Xuan miliknya jiwa tersisa. Inilah sebabnya Zuoxi sama lemahnya dengan ayam. Pedang ini dapat menahan jiwa dan merupakan pengekangan yang menghancurkan. Jika pihak lain tidak melawannya dengan keras di awal, akan sulit baginya untuk membunuhnya. Pada saat ini, aura Kaisar Perang yang baru muncul di hadapannya bahkan lebih menakutkan daripada aura utusan Zuo yang lama, terutama semangat juangnya, yang merupakan yang terkuat yang pernah dilihatnya. Dia belum pernah melihat semangat juang yang begitu menakutkan. Dan dengan kemunculan Kaisar Perang, Jing Chen menghela nafas lega pada saat ini. Kaisar Perang akhirnya membuka segelnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa membunuh semua orang kuat di Guangxuan Universe hanya dengan sejumlah besar orang. Tapi sekarang sepertinya itu agak tidak realistis. Karena orang-orang di Guangxuan Universe di lapangan semakin kuat di setiap pertarungan. Ini sungguh keterlaluan. Pada saat ini, setelah An Nanjing menembak Kaisar Takdir yang kuat di depannya, dia melintas dan muncul di samping Ye Guan. Dia memandang Kaisar Perang di kejauhan. "Aku datang." Ye Guan berkata, "Aku akan melakukannya." Seorang Nanjing menoleh untuk melihat Ye Guan. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. Seorang Nanjing menatap Ye Guan dan bertanya lagi, "Bahkan jika kamu memiliki benda ajaib, kamu mungkin bukan lawannya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya ingin mencobanya." Seorang Nanjing memandang Ye Guan sejenak, lalu mengangguk, "Kemarilah." Karena itu, dia menyingkir. Melihat pemandangan ini, Nalanjia yang datang tiba-tiba menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia juga bisa merasakan kekuatan Kaisar Perang. Meskipun Ye Guan kini telah dipromosikan menjadi Kaisar Agung, ia dipromosikan secara paksa oleh Xiao Bai. Masih ada perbedaan besar antara dia dan dirinya sendiri dalam mencapai Kaisar Agung. Merasakan kekhawatiran Nalanja, Ye Guan menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Tidak masalah. Jika aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, aku akan mengaku kalah." Dikalahkan, dia tidak merasa terbebani. Terkadang, kemampuannya lebih rendah dari orang lain dan dia berinisiatif untuk mengaku kalah. Jika Anda kalah secara terang-terangan, siapa yang akan kalah? Kalau tidak bisa mengalahkan orang lain, tetap harus pamer, itu memalukan. Ye Guan berjalan perlahan menuju Kaisar Perang. Meskipun jaraknya ribuan kaki, dia masih bisa merasakan semangat juang yang kuat di pihak lain. Ye Guan juga sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka semangat juang seseorang bisa begitu kuat. Tentu saja, ini semakin merangsang semangat juangnya. Perang, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, matanya penuh semangat juang. Setelah mencapai Kaisar Agung, dia juga merasa sedikit kembung. Dia tahu itu kembung, tapi dia benar-benar ingin melawan pria yang sangat kuat. Ini adalah kesempatan baginya, melihat Ye Guan berjalan menuju Kaisar Perang.
Jing Chen langsung mengernyit. Harus dikatakan bahwa pemuda ini memang monster. Bahkan di zaman peradaban abadi, dia masih yang terbaik di antara monster. Tapi melawan kaisar perang, sedikit melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Tentu saja, dia tidak berani meremehkannya lagi, karena pemuda di depannya terlalu banyak memberinya kejutan. Di kejauhan, Kaisar Perang memandang Ye Guan, matanya sangat tenang, harus dikatakan bahwa dia acuh tak acuh. Kaisar Yongsheng hanya dikalahkan oleh Master Dao Pen dalam hidupnya, dan Kaisar Perang hampir dikalahkan oleh Master Dao Bi dan Kaisar Perang dalam hidupnya. Kecuali Kaisar Yongsheng dan ahli pena Dao De, sebenarnya tidak banyak orang di dunia ini yang dia sukai. Kaisar Perang melirik pedang King Xuan dan perisai kuno berwarna tembaga di tangan Ye Guan, tapi tidak berkata apa-apa. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Lakukan dulu, dalam sekejap, Ye Guan bergegas ke depan Kaisar Perang, tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Teknik memotong pedang, kali ini langsung ditumpangkan menjadi 100. Ketika pedang itu dilepaskan, kekuatan ledakan yang kuat langsung menghancurkan area ruang waktu di sekitarnya hampir 1 juta kaki. Begitu Anda mengambil tindakan, Anda akan memberikan segalanya. Karena Ye Guan tahu betul bahwa menghadapi orang kuat seperti itu, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengambil tindakan. Jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya begitu dia mengambil tindakan. Menyaksikan serangan pedang Ye Guan, ekspresi Kaisar Perang setenang air. Ketika pedang King Xuan hendak jatuh di atas kepalanya, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan kapak raksasa di tangannya tiba-tiba terangkat ke atas. Ledakan, semangat juang yang menakutkan tiba-tiba naik ke langit. Ledakan, dalam sekejap, cahaya pedang Ye Guan langsung hancur, dan semangat juang yang kuat langsung menjatuhkan Ye Guan mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu Ye Guan berhenti, jarak puluhan ribu kaki di belakangnya tiba-tiba runtuh dan dimusnahkan. Adapun Ye Guan, jejak darah tiba-tiba mengalir perlahan dari sudut mulutnya. Dia melirik perisai di tangannya. Jika bukan karena perisai ini, dia akan cacat bahkan jika dia tidak mati. Perisai ini membawa setidaknya 90% kekuatan Kaisar Perang untuknya. Di kejauhan, Kaisar Perang melirik kapak di tangannya. Ada tanda pedang yang hati-hati dibilah kapaknya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Perang segera mengerutkan kening. Dia menemukan kehebatan pedang itu sejak awal, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang itu bahkan dapat melukai kapak perangnya kekuatannya. Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan menyeka darah dari sudut mulutnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas maju lagi dan membunuh Kaisar Perang dengan pedang. Tak terkalahkan dengan satu pedang, saat pedang ini dilepaskan, lapisan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung dimusnahkan. Kekuatan pedang ini juga merupakan yang terkuat yang pernah dia alami. Kaisar Perang tiba-tiba bergegas maju dan menyerang dengan kapak. Dengan serangan ini, alam semesta dan galaksi segera padam. Semangat juangnya yang kuat secara langsung memaksa prajurit yang lebih lemah di lapangan mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Kekuatan yang kuat membuat semua orang di lapangan berubah warna. Ledakan, sepotong besar cahaya pedang meledak, dan segera setelah itu, sesosok tubuh mundur dengan keras. Itu Ye Guan. Ye Guan mundur puluhan ribu kaki,
dan kemanapun dia mundur, ruang dan waktu hancur total dan hancur. Saat dia berhenti, seluruh ruang dan waktu di belakangnya runtuh dan musnah, berubah menjadi area ruang waktu yang gelap. Jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulut Ye Guan. Melihat pemandangan ini, An Nanjing dan orang lain di sampingnya mengerutkan kening. Pada saat ini, Nalanjia tiba-tiba melangkah maju untuk mengambil tindakan, namun ditahan oleh Nalanjia. Nalanjia menatap ke arah Ye Guan sambil mengatupkan tangannya. Namun tidak ada kekhawatiran di matanya, karena dia percaya pada suaminya. Ye Guan bukanlah orang yang gegabah, karena dia berani menantang kaisar perang. Dia pasti memiliki niat yang dalam. Dia percaya padanya. Arya ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah An Nanjing. An Nanjing menggelengkan kepalanya sedikit. Arya mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan manisan hao dan menjilatnya. Di sisi lain, Jing Chen juga menghela nafas lega saat ini. Meskipun pemuda ini adalah monster, dia jelas bukan tandingan kaisar perang sekarang. Mungkin suatu hari nanti ketika pemuda ini mencapai level kaisar takdir, dia akan mampu benar-benar bertarung melawan kaisar perang ini. Tapi sekarang, itu adik laki-laki. Namun, Ye Guan di kejauhan tidak berniat menyerah. Di mata semua orang, dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya dan berubah menjadi cahaya pedang dan menebas kaisar perang di kejauhan. Bertarung lagi, melihat pemandangan ini, Jing Chen langsung mengerutkan kening. Kaisar perang menatap Ye Guan yang datang untuk membunuhnya. Dia menyipitkan matanya, memutar pergelangan tangannya, mengangkat kapak perangnya dan menebas ke depan. Tertawa, dengan serangan ini, kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus seperti gunung berapi, dan kekuatan tak berujung tercurah, langsung mengejutkan Ye Guan dan mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Tapi kali ini, sebelum Ye Guan bisa berhenti, kaisar perang tiba-tiba melompat, lalu menyerang Ye Guan dengan kapak. Dengan satu kapak jatuh, seluruh alam semesta, galaksi, waktu dan ruang langsung terbelah menjadi dua pada saat ini. Di kejauhan, Ye Guan dengan cepat mengangkat perisainya untuk memblokir. Ledakan, kapak raksasa itu menghantam perisai kuno berwarna tembaga. Perisai kuno itu bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Ye Guan kembali ke tanah. Pada saat ini, alam semesta dan galaksi di sekitarnya terus-menerus runtuh dan musnah, yang sungguh sangat menakutkan. Ketika Ye Guan berhenti, darah tidak hanya menyembur keluar dari sudut mulutnya, tetapi retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya saat ini. Namun, masih tidak ada yang salah dengan perisai kuno di tangannya, bahkan tidak ada bekasnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang kuat di lapangan berubah. Terutama orang-orang kuat dari peradaban abadi. Mereka menatap perisai kuno Ye Guan dengan keterkejutan di mata mereka. Kekuatan kaisar perang ini mampu menghancurkan bahkan galaksi alam semesta. Tetapi pada saat ini, ia tidak dapat menghancurkan perisai ini. Memalukan, Jing Chen menatap Ye Guan, dan dia menemukan bahwa pemuda di depannya memiliki hal-hal yang lebih ajaib dari biasanya. Guangxuan Universe sangat kaya. Di sisi lain, kaisar perang juga mengerutkan kening saat ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa perisai kuno di tangan Ye Guan benar-benar dapat menahan dua serangan tanpa kerusakan apapun. Bagus sekali, mata kaisar perang tiba-tiba menjadi panas.
jika benda suci seperti itu ada di tangannya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia pernah memiliki perisai, tetapi perisai itu dihancurkan oleh Master Pena Dao selama pertarungan. Dan perisai di depannya tepat untuknya. Memikirkan hal ini, Kaisar Perang tiba-tiba mengambil langkah maju, dan semangat juang yang kuat tiba-tiba menyapu Ye Guan di kejauhan. Semangat juangnya luar biasa. Merasakan tekanan semangat juang, Ye Guan perlahan menutup matanya. Ketika dia bertemu dengan Kaisar Perang, dia menemukan kekurangan dalam dirinya, yaitu dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung dan membunuh. Niat membunuh dan semangat juangnya sangat buruk, dan dia mengambil inisiatif untuk dua tujuan. Pertama, dia ingin melihat orang yang benar-benar kuat. Bahkan jika dia kalah, tidak masalah, dia bisa menemukan kekurangannya sendiri. Saat ini, dia mengerti apa itu semangat juang, semangat bertarung. Dari semangat juang Kaisar Perang, dia merasakan keyakinan, hidup tidak akan pernah berakhir, dan pertempuran tidak akan berhenti. Hidupku tidak akan pernah berakhir dan semangat juangku tidak akan pernah berakhir. Sederhananya, Anda bisa memukul saya sampai mati, tapi saya tidak mau menerimanya. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan merentangkan telapak tangannya. Ledakan, niat pedang yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit. Niat pedang guntur kesengsaraan, tapi saat berikutnya, di bawah pandangan semua orang yang tercengang, niat mengerikan lainnya muncul dari niat pedang petirnya. Semangat bertarung, melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Sadarilah keinginan untuk bertarung. Bab 358. Beberapa orang bilang mereka tak terkalahkan. Sadarilah keinginan untuk bertarung. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Mata An Nanjing dan yang lainnya penuh dengan keterkejutan, karena mereka tidak menyangka Ye Guan akan menyadari niat bertarungnya saat ini. Semangat bertarung, apalagi niat bertarung ini lahir dari niat pedang. Melawan niat pedang, saat semangat juang muncul, niat pedang Ye Guan melonjak dengan liar, dan kemudian secara bertahap berubah kualitasnya. Niat pedang petir ditambah niat pedang pertempuran. Pada saat ini, niat pedang Ye Guan sekali lagi mencapai ketinggian baru. Melihat Ye Guan memahami keinginan perang, di kejauhan, Kaisar Perang berhenti dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya benar-benar memahami keinginan perang di bawah tekanan keinginan perangnya. Kaisar Perang menatap Ye Guan tanpa basa-basi. Dia tiba-tiba melompat dan menyerang Ye Guan di bawah dengan kapak perang emas di tangannya. Tertawa, dalam sekejap, seluruh galaksi terkoyak, dan kekuatan yang menghancurkan dunia tersapu. Alam semesta dan galaksi sama rapuhnya seperti kertas di depan kapak ini. Di bawah, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tertawa keras, menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Perang, meskipun dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Perang di depannya, dia tetap ingin bertarung. Semangat juang lebih kuat dari sebelumnya. Di mata semua orang, Ye Guan memukul kapak raksasa itu dengan pedangnya. Ledakan, dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan Ye Guan jatuh dari langit. Kaisar Perang hendak mengambil tindakan lagi,
Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat kapak perang di tangannya. Kapak perang itu tiba-tiba retak dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari langit. Melihat pemandangan ini, Kaisar Perang tercengang. Tidak hanya Kaisar Perang, tetapi juga pusat kekuatan peradaban abadi di bawah benar-benar tercengang saat ini. Kapaknya dikeringkan berkeping-keping, wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Kapak perang di tangan Kaisar Perang juga merupakan benda suci non-level. Tidak hanya itu, dia juga telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan Kaisar Perang, yang tidak sebanding dengan benda suci non-level biasa. Tapi pada saat ini, itu dihancurkan berkeping-keping oleh pendekar pedang muda. Di lapangan, semua orang kuat dari peradaban abadi melihat pedang di tangan Ye Guan. Mereka secara alami memahami bahwa dengan kekuatan Ye Guan, dia pasti tidak akan mampu mematahkan kapak perang. Pedang macam apa ini? Orang-orang kuat dari peradaban abadi terkejut sekaligus bingung. Apakah pedang ini masih merupakan benda suci yang tidak memiliki level? Jing Chen menatap Ye Guan dengan wajah yang sangat jelek. Pemuda ini memberinya terlalu banyak kejutan. Di langit, Kaisar Perang tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan, atau tepatnya, pedang di tangan Ye Guan, dan berkata dengan lembut, pedang yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan memukul dengan keras. Ledakan, segel tinju bercampur dengan niat bertarung yang menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung mengenai Ye Guan. Di bawah, Ye Guan tidak takut sama sekali. Dia tiba-tiba gemetar, berubah menjadi cahaya keemasan dan membubung ke langit, menebas langsung ke segel tinju. Lakukan saja dan selesai. Ledakan, tiba-tiba, sepotong cahaya pedang pecah, dan Ye Guan langsung terlempar. Saat dia terbang, Kaisar Perang tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju dia lagi. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. 100 teknik memotong langit dan menggambar pedang. Bersikaplah tangguh. Ledakan, sepotong cahaya pedang hancur, dan Ye Guan langsung terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Namun Kaisar Perang terpaksa berhenti di tempatnya. Dia melihat tangan kanannya yang robek seluruhnya dan darah mengucur. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua manusia peradaban abadi yang kuat di tempat itu menjadi serius. Mereka mengetahui kekuatan Kaisar Perang. Di seluruh era peradaban abadi, hanya Kaisar Abadi yang dapat menstabilkannya. Meskipun segelnya baru saja dibuka dan belum berada pada kondisi puncaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar Takdir biasa dapat bersaing dengan. Tapi saat ini, dia disakiti oleh pendekar pedang muda. Ye Guan hanyalah seorang Kaisar Pedang, dan terlebih lagi, dia hanyalah seorang Kaisar Pedang yang dipromosikan menggunakan teknik rahasia. Jika Ye Guan benar-benar mencapai level Kaisar Pedang, seberapa menakutkan kekuatannya? Setelah memikirkan hal ini, ekspresi manusia peradaban abadi yang kuat di lapangan menjadi sangat serius. Terlalu jahat, Kaisar Perang mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia mengerutkan kening dalam-dalam setiap hari karena dia menemukan bahwa meskipun Ye Guan terluka, Ye Guan dapat pulih dengan cepat. Segel roh dan pohon suci alami, selama Ye Guan tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, maka dia memiliki kemampuan untuk tetap berada di puncak.
Kaisar Perang terdiam. Untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa peralatan itu bisa sangat kuat. Saya tidak menyangka sebelumnya. Mungkin karena objek luarnya kurang bagus, atau jumlahnya tidak banyak. Orang di depan saya tidak hanya dilengkapi dengan perlengkapan yang bagus, tetapi juga memiliki perlengkapan yang lebih banyak. Agak keterlaluan, Kaisar Perang menarik kembali pikirannya. Tangan kanannya sedikit gemetar, lalu perlahan pulih. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan, mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Ledakan, tiba-tiba, niat bertarung yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari telapak tangannya, dan pada saat yang sama, waktu dan ruang dalam jarak jutaan kaki mendidih pada saat ini. Seni bela diri, di kejauhan, ekspresi Ye Guan menjadi serius saat melihat adegan ini. Kaisar Perang akhirnya berhenti bertarung dengannya. Pertarungan tangan kosong, pedang King Xuan benar-benar tak terkalahkan. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan mengambil pedang King Xuan dan menggores perisai kunonya. Tertawa, tanda pedang samar muncul langsung di perisai kuno, tapi dengan cepat menghilang. Melihat pemandangan ini, Ye Guan kaget dengan ketajaman pedang King Xuan, dan juga kaget dengan pertahanan area yang menakutkan. Untuk saat ini, saya khawatir hanya perisai kuno ini yang dapat melawan pedang King Xuan. Pedang paling tajam, perisai pertahanan terkuat. Pada saat ini, Kaisar Perang di kejauhan tiba-tiba berteriak dengan marah dan meninju Ye Guan dari kejauhan. Dengan pukulan ini, gelombang niat bertarung yang menakutkan bergulir ke arah Ye Guan seperti gelombang. Saat niat bertarung ini muncul, seluruh galaksi mulai dimusnahkan. Pada saat ini orang-orang peradaban abadi yang kuat di sekitar mereka mundur dengan keras, tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Serangan jarak jauh, melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan di kejauhan menjadi lebih serius dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak memilih untuk bersikap tegar, tetapi memegang perisai kuno di depannya dengan tangan kirinya. Bawalah dengan keras, ledakan, dan dengan semangat juang yang tak ada habisnya datang, Ye Guan langsung terguncang ke tanah dan mundur. Dalam sekejap, dia telah mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Pada saat ini, sosok Ye Dao tiba-tiba menyapu ke arah Ye Guan. Dia meninju perisai kuno Ye Guan. Ledakan, Ye Guan segera mundur ribuan meter dengan perisainya. Tetapi sebelum dia bisa berhenti, Kaisar Perang muncul di depannya lagi, dan kemudian meninju dia lagi. Tapi saat ini, Ye Guan tiba-tiba melepaskan perisainya dan menebas Kaisar Perang dengan pedang tajam. Melihat Ye Guan menghunus pedangnya, mata Kaisar Perang tiba-tiba menyipit. Dia segera menarik tinjunya, gemetar, dan mundur. Namun, Ye Guan sepertinya sudah menduganya, dan dia bergegas maju dan menebasnya dengan pedangnya. Kaisar Perang menghindar lagi, tertawa, pedang Ye Guan menebas langsung ke udara, dan ruang dan waktu menahan segalanya. Ye Guan menatap Kaisar Perang di kejauhan dengan wajah muram. Dia menemukan bahwa jika Kaisar Perang tidak mengucapkan kata-kata kasar kepadanya, dia tidak akan bisa melukai lawan sama sekali daripada dia. Meskipun wilayahnya saat ini adalah wilayah Kaisar Agung, masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan Kaisar Perang ini. Setelah mundur agak jauh, Kaisar Perang memandang Ye Guan dan mengerutkan kening.
Dia juga membuat sakit kepala untuk Ye Guan di depannya yang mengenakan pakaian dewa dan pemulihan yang tak terkalahkan. Bagaimana mengejar, serang dengan pedang paling tajam? Penjaga memiliki perisai paling kuat dan kemampuan pemulihan yang mengerikan. Bahkan dia sedikit tidak berdaya saat ini. Jika dia berada di puncaknya, dia masih bisa membunuh Ye Guan dengan kekuatan absolut, tapi pada saat ini. Namun di kejauhan, Ye Guan menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung. Dia tiba-tiba bergegas maju dan menebas kaisar perang dengan pedangnya. Melihat Ye Guan datang untuk membunuh, kaisar perang tiba-tiba menghindar dan menjauhkan diri lagi. Ledakan pedang Ye Guan gagal. Saat berikutnya, kaisar perang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan segera setelah itu, Ye Guan merasakan penindasan yang mengerikan. Ye Guan mengangkat perisainya untuk memblokir ledakan. Kekuatan yang kuat mendorong Ye Guan kembali dalam sekejap, dan pada saat ini, Ye Guan merasakan matanya kabur, dan bayangan setelahnya tiba-tiba lewat. Ye Guan terkejut dan dengan cepat mengangkat perisainya untuk memblokirnya, tetapi saat berikutnya ekspresinya berubah. Dalam sekejap, dia berbalik, dan begitu dia berbalik, dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Ledakan, Ye Guan langsung terbang, dan saat dia terbang, sebuah tangan langsung meraih perisai kunonya. Itu tangan kaisar perang untuk merebut perisai dengan paksa. Namun, Ye Guan berinisiatif melepaskan perisai kuno itu, bergegas maju, dan menikam kaisar perang dengan pedangnya. Kaisar perang tidak berani memaksakan pedangnya. Jadi dia harus melepaskan perisai kuno itu, melangkah kembali, dan menjauh dari jarak Ye Guan. Ye Guan memegang perisai kuno di tangan kirinya. Dia memandang kaisar perang dengan ekspresi serius dan hampir kehilangan perisainya. Kaisar perang menatap Ye Guan tanpa basa-basi. Dia tiba-tiba menghilang di tempat. Dia sangat cepat dan muncul di depan Ye Guan seperti hantu. Tapi saat berikutnya, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menikam dengan pedangnya. Tertawa, sebuah bayangan ditusuk berkeping-keping, dan kaisar perang muncul ribuan kaki jauhnya. Prasangka, kaisar perang sedikit menyipitkan matanya. Dewa perang. Ye Guan tidak berbicara omong kosong. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menusuk dengan pedang di tangan kanannya. Pedang yang tak terkalahkan. Menghadapi pedang Ye Guan, kaisar perang telah belajar menjadi pintar sekarang, dan dia tidak lagi tangguh karena dia menemukan bahwa pedang ini terlalu tajam dan dia tidak dapat melawannya. Kaisar perang mundur dan menjauhkan diri dari Ye Guan lagi. Namun, ketika Ye Guan hendak menghunus pedangnya lagi, kaisar perang di kejauhan tiba-tiba menghilang seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Ye Guan tidak tahu siapa tubuh utamanya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah maju, dan domain pedang muncul. Saat bidang pedang muncul, semua bayangan di lapangan tiba-tiba melambat. Tetapi saat berikutnya, bidang pedang itu hancur. Namun, pada saat ini, dia telah menemukan tubuh lawannya. Ye Guan berbalik dan menusuk dengan pedangnya. Ledakan. Kaisar perang tidak berani menyerang pedang Ye Guan dengan paksa dan segera mundur. Ye Guan tidak mengejarnya. Dia melirik kaisar perang dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Jing Chen di kejauhan tiba-tiba berkata, "Ye Guan, apakah menarik bagimu untuk mengenakan pakaian dewa?" Kamu melirik ke arah Jing Chen,
Kalau begitu kamu turunkan dirimu ke satu level dan bertarung denganku. Wajah Jing Chen tampak sedikit jelek, degradasi diri. Dia benar-benar tidak yakin sekarang. Ye Guan melirik Jing Chen dengan jijik. Kamu berada pada level yang jauh lebih tinggi dariku. Dan kamu bahkan tidak mengizinkanku menggunakan armor ilahi. Kamu bahkan lebih sombong daripada ayahku. Setelah mengatakan itu, dia berhenti bicara. Jika Anda mengatakan ini, Anda mungkin akan dipukuli. Haha, pada saat ini, jauh di langit berbintang yang jauh, aura menakutkan tiba-tiba menyapu. Dan kemudian, terdengar tawa keras. Kaisar Perang, kamu tidak dapat melakukan apapun dengan semut. Ini benar-benar memalukan, ha? Saat suara itu jatuh, seorang pria paruh baya merobek ruang dan waktu dan melayang di udara. Melihat orang itu datang, Jing Chen di samping tiba-tiba berkata dengan gembira, Kaisar Iblis. Kaisar Iblis, salah satu dari 4 kaisar di bawah Kaisar Yongsheng. Dia pada dasarnya memberontak dan menggunakan setan untuk memasuki Tao. Dari segi kekuatan, dia berada di urutan kedua setelah Kaisar Perang pada puncaknya, dan dia dianggap sebagai petarung paling cakap ketiga di seluruh peradaban abadi. Kaisar Perang melirik Kaisar Iblis dan tidak berkata apa-apa. Kaisar Iblis melirik Ye Guan dan yang lainnya di kejauhan, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sekelompok semut layak menjadi musuh peradaban abadiku. Kaisar Perang melirik Kaisar Iblis dan berkata, jangan gegabah. Ide utama, Kaisar Iblis tertawa dan berkata, penguasa Penadao sudah tidak ada lagi. Apakah peradaban abadi kita masih memiliki saingan di dunia ini? Perang Kaisar. Anda terluka parah saat itu, tetapi Anda tidak bisa membantu. Tetapi semut-semut ini, saya bisa mengerti. Sekarang, Anda menonton dari pinggir lapangan. Ayo, biarkan aku datang. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu itu Ye Guan? Ye Guan mengangguk, siapa yang mulia? Kaisar Iblis berkata, Kaisar Iblis, pernahkah kamu mendengar namaku? Ye Guan menggelengkan kepalanya, apakah itu sangat kuat? Kaisar Iblis tertawa dan berkata, jika Tuan dari Dao Brush tidak keluar, dan Tuan Kaisar tidak muncul, sekarang saya tidak akan terkalahkan, tak terkalahkan. Apakah Anda mengerti? Tak terkalahkan, begitu kata-kata ini keluar. Teriakan lembut tiba-tiba terdengar dari lapangan. Semua orang melihat ke atas, di kedalaman langit berbintang yang sangat jauh. Seorang kultivator pedang yang mengenakan jubah seputih awan tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat. Di sampingnya, pria berkemeja hijau bertanya, Kakak Xiao, ada apa? Pembudidaya pedang berkata dengan suara yang dalam, beberapa orang mengatakan kamu tidak terkalahkan. Pria berkemeja hijau menggelengkan kepalanya, mungkin brengsek Molly. Pembudidaya pedang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebaiknya saya kembali dan melihatnya. Jika tidak, mereka selalu mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan, dan saya merasa kesal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang dengan kilatan cahaya pedang. Bersambung.